pengembangan media dan sumber belajar. Baiklah, langsung saja di sini kita akan membahas materi satu persatu mengenai sumber belajar. Selamat menyaksikan. Nah, ini merupakan submateri sumber pembelajaran di lingkungan sekolah atau madrasah serta di lingkungan alam sekitar yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama itu pengertian sumber belajar, yang kedua fungsi sumber belajar, yang ketiga manfaat sumber belajar. Dari ketiga materi tersebut nanti kita akan bahas satu persatu. Langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu pengertian sumber belajar. Di lingkungan sekolah serta alam sekitar, dalam sumber belajar merupakan suatu bentuk kegiatan belajar yang bersifat fungsional bagi peserta didik untuk berinteraksi dengan berbagai macam sumber yang dapat merangsang dan mempercepat pemahaman, penguasaan, dan pengamatan dalam proses pembelajaran. Dengan mengutamakan sumber belajar di lingkungan sekolah, peserta didik tersebut dapat melakukan pengamatan benda-benda yang ada di sekitarnya agar peserta didik bisa mengenal lingkungan sekolah yang berupa makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, atau benda mati, benda padat, cair, dan gas dari berbagai sumber belajar baik yang nyata maupun buatan dalam mengaplikasikan konsep lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, peserta didik dapat mempelajari secara luas dalam berwawasan berpikir tentang alam, sosial, dan lingkungan sesungguhnya. Jadi, secara garis besar, pengertian sumber belajar di lingkungan sekolah adalah segala sumber yang baik digunakan berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan siswa dalam belajar, baik secara terpisah maupun terkombinasi untuk memfasilitasi siswa dalam pembelajaran. Karena sumber belajar tidak hanya terbatas pada buku saja, namun mencakup segala hal atau aspek yang dapat digunakan sebagai kompetensi pembelajaran di lingkungan sekolah serta alam sekitarnya. Oke, baiklah, kita lanjut ke pemateri kedua, yaitu tentang fungsi sumber belajar, di mana fungsi sumber belajar ini saya mengambil 3 fungsi. Yang pertama, 1. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara merancang program dan mengembangkan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian secara sistematis. Yang kedua, memberikan informasi yang akurat dan terbaru agar peserta didik tidak akan ketinggalan dengan informasi-informasi yang ada di dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya dalam menyajikan informasi dan bahan secara lebih rinci dalam pemahaman yang ada di lingkungan sekolah. Selanjutnya kita masuk ke pemateri ketiga tentang manfaat sumber belajar, di mana manfaat sumber belajar ini terdiri dari 4. Yang pertama, sumber belajar dapat merangsang untuk berpikir, bersikap, dan berkembang. Yang kedua, sumber belajar dapat memberi motivasi yang positif. Yang ketiga, sumber belajar membantu memecahkan masalah pendidikan. Yang keempat, sumber belajar dapat memberikan informasi dengan jelas, teliti, dan terbaru. Nah, itulah 4 manfaat sumber belajar di lingkungan sekolah atau madrasah serta alam sekitarnya. Jadi, berdasarkan pemaparan materi yang saya jelaskan di dalam video ini, kita dapat menyimpulkan sedikit bahwasannya sumber belajar di lingkungan sekolah atau madrasah serta alam sekitar adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan sesuai dalam belajar, baik secara terpisah maupun terkombinasi untuk memfasilitasi siswa dalam belajar, yang berfungsi untuk memberikan kesempatan berasosiasi peserta didik dengan mendapatkan pengetahuan digunakan berbagai alat sumber seperti buku, narasumber, ataupun tempat lingkungan sekolah, yang dimana bisa meningkatkan perkembangan peserta didik dalam berbahasa dan berkomunikasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan sumber belajar, untuk dilatih bercerita tentang kejadian yang ia lihat, dengar, ataupun hal-hal yang ia rasakan. Pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar juga memberikan pengalaman yang sangat nyata kepada siswa, sehingga konsep materi pelajaran akan lebih tertanam lagi dalam benak siswa dan juga memberikan pembelajaran yang inovatif serta menyenangkan, sehingga tidak cepat bosan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, itulah penjelasan materi yang dapat saya sampaikan di dalam video ini. Semoga dari apa yang saya sampaikan di dalam video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.